Shalom sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, naik call pada malam hari ini bersama saya Pendeta RT Patikawa. Saya pendeta jemaat di GPIB Jemaat Iktus Tumbang Titi, Kalimantan Barat. Sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau senantiasa menuntun kehidupan kami. Dari awal pagi hari ini kami boleh beraktivitas, melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami, bahkan kami boleh sampai di malam hari ini karena penyertaan dan kasih Tuhan. Di saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, pimpin dan tuntun kami dengan Roh Kudus, supaya kami dimampukan untuk membaca, merenungkan, mengerti, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Ini doa dan sembahyang kami serta ungkapan syukur yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita malam hari ini dari Kejadian pasal 3, kitab Kejadian pasal 3, ayat 17-19 di bawah judul perikop manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih. Memilih yang mana yang baik, yang mana yang tidak. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Memilih yang mana yang sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Dan tentunya setiap pilihan punya akibat atau punya resiko, dan ada tanggung jawab di dalamnya bagi kita yang memilih. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara soal pilihan dalam hidup, kita lihat bagaimana Adam memilih dalam hidupnya. Dan hal itu terlihat di ayat yang ke-17. Karena ternyata Adam memilih jalan yang salah. Antara melakukan kehendak Tuhan atau melakukan kehendak yang lain. Kehendak dirinya ataupun ajakan dari istrinya. Karena kita lihat di ayat 17, ternyata Adam memilih untuk mendengarkan perkataan istrinya. Yang berarti juga ia melakukan apa yang tidak dikehendaki Allah. Jelas di ayat 17 dikatakan pilihan Adam adalah karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Mendengarkan ajakan orang lain dan kemudian ajakan itu ternyata tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mendengar dan melakukan apa yang tidak dikehendaki Allah, itu pilihan Adam. Dan resikonya, akibatnya adalah seperti yang ada di ayat 17 bagian akhir sampai ayat yang ke-19. Dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Jadi, pilihan yang salah dari Adam
membawa ia pada penghukuman yang dari Tuhan. Allah memberikan peraturan, memberikan perintahnya kepada Adam untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Begitu juga perintah Allah dan firman Allah bagi kita, untuk ditaati dan dilakukan, bukan dilanggar. Hal itu membawa manusia atau Adam saat itu pada penghukuman Allah. Pilihan Adam ternyata bukan karena ia merasa bahwa itu harus dilakukan, tetapi ada keinginan, karena Adam tahu betul bahwa Allah sudah memberikan ketetapannya untuk tidak makan buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Tetapi karena bujuk rayu, baik kita dapat lihat di pasal 3 ayat 1-7, baik itu dari iblis dalam bentuk ular maupun juga dari sang istri. Ajakan godaan itu membawa Adam pada keinginan untuk memakan buah yang dilarang Tuhan untuk tidak boleh dimakan oleh Adam. Sehingga akhirnya ia mendapatkan penghukuman. Keinginan itu adalah bahwa ia tahu ketika memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah itu, mereka akan menjadi seperti Allah. Di ayat 5, Bapak Ibu dapat lihat. Dan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Keinginannya bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki pula. Bukan hanya pilihannya, tetapi juga keinginannya bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki. Sehingga ia melanggar peraturan atau perintah Allah. Dan akibat dari keinginan dan ketidaktaatan Adam itu, ia memperoleh penghukuman. Hukumannya adalah harus bersusah payah. Sebelumnya, kalau Bapak Ibu dapat lihat di pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-25, Bapak Ibu akan lihat dengan jelas bahwa kehidupan Adam, manusia pertama dan istrinya itu berada dalam Taman Eden yang segala kebutuhannya dapat terpenuhi di situ. Dan segala kebutuhannya disediakan oleh Allah. Sebelumnya dia hidup dengan nyaman, maka ketika ia melanggar atau tidak menaati apa yang Tuhan perintahkan, ia harus hidup bersusah payah mendapatkan kebutuhan hidupnya. Pilihan yang salah membawanya pada penghukuman, dari yang nyaman hidupnya menjadi yang tidak nyaman hidupnya. Itu buah dari ketidaktaatan. Buah dari keinginan yang bertentangan dengan perintah Allah. Buah dari pilihan yang tidak baik dan tidak benar. Atau pilihan yang mau memilih apa yang bukan kehendak Allah. Buah dari itu semua adalah penghukuman dari Allah. Ada beberapa hal yang mau bersama kita renungkan dalam bacaan kita hari ini. Yang pertama adalah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita itu punya pilihan dan punya keinginan dalam hidup. Namun, kita juga harus mengecek apakah setiap keinginan kita, apakah setiap pilihan yang akan kita ambil sesuai dengan kehendak Allah atau justru jauh dari kehendak Allah. Memilih untuk datang beribadah atau melakukan hal yang lain yang menyenangkan. Soalnya di sini kebanyakan memilih untuk datang ibadah atau pergi arisan. Dan kadang-kala arisannya di hari Minggu tuh Bapak. Jadi memilih antara pergi ibadah atau datang arisan. Yang mana yang sesuai dengan kehendak Allah. Terus memilih antara
banyak sekali pilihan-pilihan kita dalam hidup. Memilih atau pilihan hidup dan keinginan hidup. Kalau melalui bacaan kita diajarkan untuk memilih apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena kalau tidak, ya risikonya ditanggung masing-masing. Jadi cek keinginan kita apakah sesuai atau tidak dengan firman Allah atau kehendak Allah. Kalau tidak, ya jangan dilakukan. Kalau sesuai dengan kehendak Allah, sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, lakukanlah. Tentunya cara mengeceknya adalah dengan menyerahkan segala pilihan kita dalam doa kepada Allah. Itu yang pertama, mengecek setiap keinginan dan pilihan kita sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Yang kedua, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, Adam yang dapat kita lihat dalam bacaan kita tidak menaati apa yang jadi kehendak Allah. Yang dapat kita pelajari dari bacaan kita adalah Allah itu cuma pengen kita taat dengan apa yang telah Ia firmankan, melakukan apa yang Ia kehendaki. Allah ingin ketaatan setiap kita kepadanya. Allah ingin kita bersandar padanya, Allah ingin kita percaya padanya, Allah ingin kita taat padanya. Apa yang sudah ditetapkan, apa yang sudah difirmankan, taatlah kepada perintah Allah. Tentunya apalagi ketika kita sudah melihat bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang sudah kita terima sampai saat ini. Adam sudah menerima kebaikan Allah. Sudah menerima kebaikan Allah dalam bentuk mereka tinggal di Taman Eden dan kemudian segala kebutuhan hidup mereka dipenuhi oleh Allah tanpa harus bersusah payah. Namun karena keinginan dan pilihannya akhirnya tidak taat. Mengingat sudah betapa baiknya Allah dalam hidup kita, sudah menjadi kewajiban seharusnya kita taat kepadanya. Itu pembelajaran yang kedua. Pembelajaran yang ketiga, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, syukur dan bersyukurlah atas apa yang ada dalam hidup kita. Atas apa yang sudah kita kerjakan, atas apa yang sudah kita usahakan. Bersyukurlah. Bersyukur menjadi sarana bagi kita untuk lihat Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Adam dan istrinya yang jatuh dalam dosa tidak bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Kita biasanya cenderung mengasihi orang yang sudah mengasihi kita. Baik kita terima dia, dengan perlakuan yang baik juga kita perlakukan orang yang baik dengan kita. Apalagi seharusnya dengan Tuhan. Kalau Tuhan saja sudah memberikan segala sesuatu yang baik, mengucap syukurlah. Dan ketika mengucap syukur, taatlah. Itu pembelajaran kita yang tadi yang kedua. Pembelajaran kita yang ketiga, syukuri yang ada. Syukuri yang sudah Tuhan berikan. Syukuri apa yang Tuhan hadiahkan dan limpahkan dalam hidup kita. Bersyukur berarti melihat apa yang ada dalam hidup, bukan melihat apa yang tidak ada. Melihat apa yang ada itu berarti juga melihat segala sesuatu yang kita terima sampai saat ini. Seharusnya hal itu yang kita lakukan sebagai orang yang sudah dikasihi oleh Allah. Terlebih lagi Allah memberikan kita hidup lewat kematian dan kebangkitan Kristus yang sudah kita rayakan. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan di malam hari ini, kita kembali diingatkan untuk senantiasa taat pada Tuhan, bersyukur atas segala apa yang telah Tuhan berikan, dan mengecek segala pilihan kita atau keinginan kita, apakah sesuai dan seturut dengan kehendak Allah atau tidak. Tuhan memberkati kita. Amin.
Sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh menerima berkat lewat nafas hidup, keluarga, kasih sayang yang boleh kami terima. Bahkan kekuatan menghadapi tantangan hidup. Senantiasa berkat yang Tuhan curahkan lewat segenap pekerjaan kami yang boleh kami lakukan dengan susah payah. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan semuanya itu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk taat, ajar kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, ajar kami pula untuk mensyukuri segala apa yang ada yang sudah kami terima. Ajar kami pula untuk senantiasa mengecek segala pilihan dan keinginan kami, supaya semuanya itu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di saat ini Tuhan, kami juga tertunduk di hadapan Tuhan, berdoa bagi kehidupan kami di tengah pekerjaan dan usaha kami. Kiranya Tuhan berikan juga kami kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk melakukan segala aktivitas kami. Tuhan, kami juga mau berdoa, kiranya Tuhan juga memberkati kami dan menuntun kami dalam setiap pergumulan dan persoalan hidup yang saat ini sedang kami hadapi. Tuhan, kiranya Engkau saja yang mau bersama-sama dengan kami sehingga kami dapat menyelesaikan setiap pergumulan dan persoalan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Di saat ini kami juga mau menyerahkan istirahat malam kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya cinta kasih Tuhan senantiasa menuntun kami dalam istirahat kami sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan dapat kembali melakukan tugas dan tanggung jawab kami di hari esok. Kami juga bersama mau berdoa untuk setiap orang atau rekan-rekan kami yang dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit. Tuhan saja yang mau melawat, menjamah mereka, menyembuhkan mereka menurut waktu dan kehendak Tuhan. Bagi mereka yang sedang berduka, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Bagi mereka yang bersyukur atas segala berkat Tuhan, bahkan pertambahan usia, kiranya Tuhan mengingatkan mereka untuk senantiasa mengingat kebaikan Tuhan, dan mereka boleh senantiasa bersyukur juga atas hari-hari hidup yang Tuhan berikan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, sahabat-sahabat GPIB, kiranya firman Tuhan dapat menuntun kita dalam hidup kita hari lepas hari, dan kiranya kita senantiasa juga bersuka cita dan membawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Selamat malam, Tuhan memberkati.